Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Oracle Kuno. Kami menyingkap lembaran emas sejarah Islam, dari wahyu di gurun hingga lahirnya imperium ilmu pengetahuan. Bagaimana para ulama, pahlawan dan ilmuwan muslim meletakkan dasar bagi sains, filsafat dan seni modern. Ini bukan sekadar masa lalu, tapi perjalanan untuk memahami akar kecemerlangan. Jika Anda siap menghargai warisan dan menemukan kembali identitas, subscribe sekarang. Mari kita bedah hikmah peradaban Islam yang luar biasa ini. Pada suatu masa, ketika kerusakan moral telah menyelimuti bumi dan manusia semakin jauh melangkah dari jalan kebenaran, langit mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa. Awan hitam tebal bergerak perlahan, menciptakan suasana muram yang mengundang kecemasan yang mendalam. Kebimbangan dan ketakutan mulai merayapi hati orang-orang, namun dosa dan kesombongan telah membutakan mereka dari kebenaran. Dunia saat itu adalah potret kehancuran moral, di mana fitnah dan pengingkaran menjadi santapan sehari-hari. Di tengah situasi yang mencekam ini, Nabi Nuh alaihi salam keluar dari rumahnya. Pandangannya adalah refleksi dari sebuah perenungan panjang, sebuah beban kepemimpinan dan kenabian yang dipikulnya selama ratusan tahun tanpa hasil. Ia menatap ke langit yang muram, dan dalam keheningan hatinya, ia berdoa dengan tulus, memohon petunjuk dan kekuatan untuk menuntun umatnya kembali ke jalan yang benar. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Nuh adalah ungkapan dari keputusasaan yang suci, sebuah permohonan terakhir setelah penantian yang sangat lama. Tiba-tiba, di halaman rumahnya, terlihat sebuah keajaiban yang ganjil dan tidak terduga. Air mulai menyembur dari sumur yang telah lama kering, menciptakan sebuah pancuran kecil yang terus mengalir tanpa henti. Ini bukanlah fenomena alam biasa, ini adalah mukjizat, sebuah tanda yang jelas dan tegas. Peristiwa ini terjadi di tengah suasana kemarau spiritual yang parah, seolah-olah alam sendiri sedang memberi peringatan bahwa bencana besar tengah mendekat. Di pasar, kehidupan masih berjalan seperti biasa, dipenuhi tawa dan hiruk-pikuk perdagangan, namun tanpa jiwa. Nabi Nuh alaihi salam mendekati seorang pedagang yang sedang menghitung dagangannya dengan penuh keserakahan. Dengan nada yang syarat akan keprihatinan, Nabi Nuh berkata, "Saudaraku, bukan hanya keuntunganmu yang hilang, tetapi juga kedamaian umat ini. Langit yang gelap ini adalah pertanda sesuatu yang besar akan segera terjadi, dan kita harus bersiap menghadapinya." Mendengar peringatan tulus itu, pedagang tersebut tertawa terbahak-bahak, sebuah tawa yang dipenuhi ejekan dan kepuasan diri. Nuh, kau selalu saja membawa kabar buruk. Kenapa tidak mencoba berdagang seperti kami? Mungkin itu akan membuat hatimu lebih bahagia, katanya. Meremehkan setiap kata yang diucapkan oleh Nabi Allah, Nabi Nuh alaihissalam tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya dengan penuh kebijaksanaan, dan menjawab, "Saudaraku, keuntungan itu fana, dan ada kekayaan yang jauh lebih besar, yaitu karunia dari Allah Sang Pencipta. Itu yang seharusnya kita kejar." Nabi Nuh tahu bahwa waktu yang tersisa sudah sangat singkat. Ia kembali ke rumahnya, berlutut dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah kemerosotan moral umatnya yang tidak lagi bisa diselamatkan. Di tengah khusyuknya doa Nabi Nuh alaihissalam, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun turun. Allah memerintahkannya untuk membangun sebuah bahtera, bukan sekadar kapal biasa, melainkan sebuah penyataan akan kekuasaannya. Bahtera ini kelak akan menjadi satu-satunya sarana keselamatan bagi orang-orang yang beriman dan segala makhluk hidup di muka bumi. Dalam sekejap, hati Nabi Nuh dipenuhi keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia memahami betapa besar tugas yang kini diembannya. Sebuah tugas yang membutuhkan bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga keteguhan spiritual. Nabi Nuh alaihissalam segera mengumpulkan para pengikutnya. Mereka adalah sekelompok kecil orang yang teguh dalam iman, yang selama ini dengan setia mendengarkan dakwah beliau. Dengan suara yang tenang tetapi tegas, Nabi Nuh menyampaikan perintah ilahi. "Saudara-saudaraku, Allah telah memerintahkan kita untuk membangun sebuah bahtera besar. Ini adalah tanda dari bencana yang akan datang, dan bahtera ini adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Kita harus mulai bekerja keras tanpa menunda-nunda." Para pengikutnya saling berpandangan. Mata mereka memancarkan campuran antara ketakutan dan penghormatan. Mereka tahu bahwa tugas ini akan sangat berat, melampaui segala kesulitan yang pernah mereka hadapi. Mereka harus membangun sebuah kapal raksasa di tengah gurun, jauh dari sumber air. Sebuah tindakan yang secara logika manusia sangat tidak masuk akal. Namun, karena iman mereka telah berakar kuat, mereka sadar bahwa tugas ini lebih besar dari diri mereka sendiri. Mereka merasa siap menghadapi apapun yang akan datang, karena mereka percaya bahwa bahtera ini adalah perlindungan yang dijanjikan Allah. Maka, di
Di bawah langit yang semakin gelap, Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya mulai bekerja keras. Mereka menebang pohon, mengumpulkan kayu, dan memahatnya menjadi balok-balok besar. Pembangunan bahtera itu adalah sebuah ujian kesabaran dan keberanian, hingga batas yang tidak pernah mereka bayangkan. Nabi Nuh memimpin dengan ketenangan, memberikan arahan teknis yang detail, dan yang terpenting, memberikan kekuatan spiritual. Sementara itu, orang-orang kafir di sekitar mereka semakin menjadi jedi dalam ejekan dan cemoohan. Lihatlah Nuh, dia membangun kapal di atas daratan kering. Apakah dia sudah gila? Mereka tertawa terbahak-bahak, mengejek dan meremehkan. Orang-orang dari mereka berkata dengan sinis, "Kau yakin bahtera ini akan menjadi kunci keselamatan dunia ini, Nuh? Bukankah dengan masalah yang tak kunjung selesai ini, bahtera kau itu tak akan pernah rampung?" Namun, Nabi Nuh alaihissalam tidak terpengaruh oleh ejekan mereka. Dengan penuh keyakinan ia menjawab, "Biarkan mereka yang mengejek hari ini mungkin akan menangis besok. Kita memiliki tugas yang lebih besar untuk diselesaikan." Nabi Nuh dan para pengikutnya terus bekerja tanpa lelah, siang dan malam. Seiring berjalannya waktu, bahtera itu mulai terlihat bentuknya. Sebuah struktur raksasa yang tegak di tengah padang pasir. Kabar tentang tekad Nabi Nuh menyebar, dan banyak orang mulai ragu dan bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar telah melakukan kesalahan besar dengan meremehkan peringatan dari seorang nabi. Setelah perjuangan panjang yang menguras tenaga dan air mata, akhirnya bahtera itu pun selesai dibangun. Tidak lama kemudian, tanda-tanda bencana yang sesungguhnya mulai terlihat. Air dari sumur kecil di rumah Nabi Nuh menyembur dengan kuat, bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Dan kemudian hujan pun turun. Bukan hujan biasa, melainkan curahan air dari langit yang tidak pernah disaksikan oleh mata manusia sebelumnya. Air bah datang dengan kekuatan yang mengerikan, menyapu daratan, meruntuhkan rumah, dan menenggelamkan segala kesombongan. Sesuai dengan perintah Allah, Nabi Nuh alaihissalam mulai mengumpulkan segala makhluk hidup. Hewan-hewan berpasangan-pasangan menuju bahtera seolah dipandu oleh tangan yang tidak terlihat. Singa, gajah, burung, badak, serangga semuanya datang. Satu di antara mereka berpasangan mengikuti arahan Nabi Nuh. Pemandangan ini adalah demonstrasi kehendak ilahi yang luar biasa. Nabi Nuh alaihissalam menenangkan para pengikutnya yang cemas, mengingatkan bahwa semua ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pengikut Nabi Nuh alaihissalam bersama dengan berbagai jenis hewan mulai memasuki bahtera satu persatu dengan tertib. Setiap sudut bahtera diisi dengan hati-hati, memastikan bahwa segala sesuatu teratur dengan sempurna untuk perjalanan yang panjang dan tak pasti. Namun, di tengah-tengah kekacauan, masih ada yang menolak. Salah satu dari mereka adalah putra kandung Nabi Nuh sendiri yang bernama Kane. Dalam kepedihan yang tak terhingga, Nabi Nuh memanggil, "Anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Kanen menjawab dengan sombong, "Aku akan berlindung di atas gunung yang akan melindungiku dari air." Nabi Nuh berusaha membujuk, namun gelombang air yang dahsyat memisahkan mereka berdua. Pemandangan terakhir adalah putranya yang terseret arus. Sebuah tragedi pribadi di tengah kehancuran universal. Tirai bahtera akhirnya tertutup, dan bahtera raksasa itu mulai mengapung di atas lautan yang murka. Tangisan perpisahan, raungan air, dan jeritan keputusasaan dari mereka yang ingkar menjadi latar belakang dimulainya perjalanan panjang ini. Di tengah ombak setinggi gunung, Nabi Nuh alaihissalam berdiri teguh, memimpin dengan ketenangan di bawah perlindungan Allah. Perjalanan di atas bahtera berlangsung sangat lama. Hujan turun tanpa henti selama 40 hari dan 40 malam. Meskipun bahtera itu menjadi tempat perlindungan, kondisi di dalamnya perlahan mulai memburuk. Dengan banyaknya makhluk hidup yang berada di sana, kotoran mulai menumpuk. Bau busuk menjadi tak tertahankan, dan yang lebih parah, tempat itu menjadi sarang bagi tikus yang menggerogoti tali dan persediaan makanan, mengancam keselamatan seluruh penumpang bahtera. Situasi ini mencapai titik krisis. Para pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang sebelumnya penuh semangat, mulai merasa cemas dan putus asa. "Ya Nabi Allah, kami tidak tahan dengan bau ini, dan tikus-tikus ini akan menghancurkan perbekalan kita. Kami mohon petunjuk." Kalau mereka mendengar keluhan yang semakin memuncak, Nabi Nuh alaihissalam memisahkan diri dari mereka dan memanjatkan doa yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama setelah itu, wahyu Allah turun, memberikan petunjuk yang sangat jelas untuk mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi. Setelah kembali kepada rombongannya, Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan perintah ilahi. "Kita diperintahkan untuk memasukkan seekor gajah ke dalam bahtera.
kata beliau. Para pengikutnya saling berpandangan dengan kebingungan. Bagaimana seekor gajah bisa menyelesaikan masalah kotoran dan tikus? Namun, mereka mematuhi tanpa bertanya. Ketika gajah itu sudah berada di dalam bahtera, Nabi Nuh alaihissalam mendekatinya dan, sesuai dengan perintah yang diterima, beliau mengelus kepala dan belalai gajah tersebut. Saat tangan Nabi Nuh menyentuhnya, gajah itu tiba-tiba menggeliat dan bersin dengan keras. Dari lubang hidung atau belalai gajah tersebut, keluar sesuatu yang kecil dan tidak terduga, sepasang babi, seekor jantan dan seekor betina. Keheningan menyelimuti bahtera. Semua orang, dari manusia hingga hewan, terkejut bagaimana seekor babi bisa keluar dari gajah. Ini adalah demonstrasi kekuasaan Allah yang melampaui logika. Salah satu pengikut Nabi Nuh alaihissalam berseru dengan takjub, "Allahu Akbar. Sungguh ini adalah kehendak Allah." Keajaiban tidak berhenti di sana. Begitu babi-babi itu menyentuh lantai bahtera, insting mereka langsung bekerja. Mereka segera berlari ke kotoran-kotoran yang menumpuk. Babi jantan dan babi betina itu mulai membersihkan kotoran yang menumpuk dengan lahap. Dan mereka juga mulai memakan tikus-tikus yang berkeliaran di dalam bahtera. Dalam waktu singkat, pemandangan yang disaksikan semua yang ada di dalam bahtera adalah sebuah harmoni yang baru. Kotoran yang menumpuk dan tikus yang mengganggu seakan bersatu dalam satu rantai pembersihan yang efisien. Setelah bahtera kembali bersih dan aman, para pengikut Nabi Nuh alaihissalam dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri keajaiban Allah, sebuah rencana yang mengubah kekacauan menjadi keteraturan. Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan mereka, apa yang kita saksikan hari ini adalah sebuah rahasia, sebuah tanda dari rahmat dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun babi jantan dan babi betina telah menjadi alat yang mulia dalam membersihkan bahtera, sebuah pertanyaan baru yang mendalam mulai muncul dalam benak beberapa orang. Laura, seorang wanita muda yang selalu aktif membantu di dalam bahtera, akhirnya memberanikan diri dan mengangkat tangan. Wahai Nabi Allah, jika Allah memilih babi untuk menyelamatkan kita, mengapa kemudian babi menjadi najis dan haram untuk dimakan? Apakah ini tidak bertentangan dengan kasih dan hikmah Allah? Nabi Nuh alaihissalam tersenyum, memahami bahwa pertanyaan itu adalah upaya untuk mencari pemahaman spiritual yang lebih tinggi. Pertanyaanmu sangat bagus, Laura, kata beliau. Allah memilih apa yang Dia kehendaki untuk kebaikan kita. Dengarlah baik-baik, meskipun babi adalah hewan yang haram. Dalam konteks ini, mereka menjadi instrumen kehendak Allah untuk membantu kita. Wahyu Allah selalu membawa hikmah, meskipun terkadang kita tidak langsung memahaminya. Hamrah, salah satu pengikut setia, menambahkan, kita harus ingat bahwa keharaman babi bukan berasal dari fungsinya sebagai pembersih. Babi adalah makhluk yang diciptakan Allah, dan segala siptonaya memiliki tempat. Namun, untuk konsumsi manusia, babi telah ditetapkan sebagai haram. Karena ada hikmah ilahi yang tidak bisa kita ketahui secara jahir atau kasat mata. Hal ini adalah ujian ketaatan dan keimanan. Nabi Nuh alaihissalam melanjutkan penjelasannya dengan penuh makna. Apa yang mungkin kamu lihat sebagai kelemahan atau ketidaksempurnaan, bisa saja menjadi kekuatan di waktu yang tepat. Keharaman babi setelah peristiwa ini adalah penegasan, sebuah pemisahan antara penggunaan fungsi dan ritual hukum. Babi digunakan untuk tujuan ilahi yang menyelamatkan, tetapi hukumnya untuk konsumsi manusia tetap pada keharaman karena sebuah rahasia yang ditetapkannya. Hikmah yang terbesar adalah bahwa Allah tidak membutuhkan makhluk yang sempurna secara ritual untuk menjalankan kehendaknya. Dia bisa menggunakan apapun, bahkan yang kita anggap najis atau haram, untuk tujuan yang maha suci. Sejak saat itulah babi yang telah melayani peran kritis sebagai pembersih. Bahtera ditetapkan dalam hukum agama sebagai hewan yang haram dan najis. Sebuah hukum yang dibawa oleh Nabi Nuh dan ditegaskan dalam syariat berikutnya sebagai pembeda dan penanda akan kedaulatan mutlak Allah dalam menetapkan hukum. Setelah air bah surut dan bahtera mendarat di Gunung Judi, umat manusia yang tersisa memulai kehidupan baru. Mereka membawa serta pelajaran berharga bahwa kesombongan dan pengingkaran akan selalu dihancurkan, dan bahwa keselamatan hanya datang melalui ketaatan dan iman yang teguh. Kisah Nabi Nuh alaihissalam dan peran babi di dalam bahtera adalah salah satu narasi paling unik yang menegaskan bahwa Allah dapat menggunakan cara-cara yang paling tidak terduga untuk mewujudkan rencananya. Kita harus senantiasa ingat bahwa Allah tahu apa yang tidak kita ketahui. Tugas kita sebagai manusia hanyalah patuh, bertanya dan mencari hikmah di balik setiap takdir. Jangan pernah berhenti bertanya dan mencari kebenaran, karena dengan kerendahan hati itulah kita dapat mendekat kepada pemahaman akan keagungannya. Kisah Nabi Nuh alaihissalam dan misteri babi di bahtera ini mengajarkan kita tentang ketaatan, hikmah,
dan keajaiban yang melampaui logika. Bagaimana pendapat Anda tentang hubungan antara penggunaan ilahi dan penetapan hukum syariat? Apakah Anda pernah menemukan kisah lain yang serupa dalam ajaran agama? Bagikan pemikiran, komentar, dan refleksi Anda di kolom komentar di bawah. Tekan tombol like jika kisah ini membuka wawasan baru bagi Anda, bagikan kepada teman-teman, dan subskripsi ke saluran ini agar Anda tidak pernah ketinggalan penelusuran sejarah dan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya.